وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Sebenarnya korban itu ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korban itu satu di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat jelas. Sudah kita baca sering sekali dan ingat betul ayatnya, fasholli lirabbika, maka menaikkan maka disebut namanya akikah ya. Jadi kalau kita punya anak, melahirkan cucu dan lain sebagainya, lahir, maka disembelihkan hewan, penyembelihan itu namanya akikah. Yang kedua, sembelihan karena masuk bulan Rajab. Jadi kalau ada orang muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, kok bulan Rajab, masuk bulan Rajab dia melakukan penyembelihan, ya ayam, kambing, sapi, unta dan sebagainya. Kalau dia beriman dan sembelihannya itu atas nama Allah, sembelihannya di bulan Rajab, namanya akil. Bukan akil, pakai tak akil apa? Jadi akil ini sembelihan orang-orang Bani Mudhar, bangsa suku Mudhar itu pernah ngajuin diri untuk mau masuk Islam. Ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam, bahkan semua orang Mudhar bakal masuk Islam, tapi punya syarat. Kalau kami masuk Islam, boleh nggak adat istiadat kami nggak hilang, kebiasaan kami nggak hilang? Lalu tanya sama Rasulullah, ada orang mau masuk Islam pakai syarat. Kata Rasulullah, apa sih syaratnya? Apa sih adatnya? Apa sih kebiasaan kamu? Kami kalau masuk bulan Rajab, kami senantiasa menyembelih, baik yang paling miskin sampai yang paling kaya pasti menyembelih. Orang Bani Mudhar, sebagian yang disembelih lalu dimakan, sebagian lagi dijadikan namanya akar, ya, dijadikan akar atau nafar, atau disebut juga nafar. Nafar itu dibikin daging lalu dikeringin. Nah, itu namanya dendeng, ya. Cara mengeringnya biasanya kalau nggak pakai suratul hajj, di dalam suratul hajj walaupun ya, di mana sabda tersebut menjelaskan dari Abi Hurairah, maka lahu sa'ah walam yadah, siapa orang itu punya keluasan rezeki dan tidak mau melaksanakan kurban, fala yaqrabanna musallana, sabda Rasulullah, jangan sekali-kali kamu mendekati tempat sholat kami. Sama Rasulullah, siapa yang usir itu yaitu orang-orang yang kalau punya keluasan rezeki, kok orang ini kan gak mau melaksanakan kurban. Oleh karenanya yang disebut kurban itu apa sih? Karena dalam sembelihan orang Islam, kalau kita menyembelih maka ada 3 nama. Jika setiap orang kalau ketemu daging, kalau bilang takbir apa sih namanya? Sate. Semua. Saya nggak suka. Jadi ya akar, yaumul akar, hari di mana bikin benteng. Akar itu boleh dimanain apa namanya tadi? Sate. Sate. Nah itu makanya orang Bani Mudhar dalam 1 tahun nggak pernah nggak makan daging, karena selalu nyimpen daging. Nah sembelihannya apa? Ada sembelihan orang muslim, orang mukmin, orang beriman karena masuk bulan Dzulhijjah, wabil khusus tanggalnya jelas 10, 11, 12, 13 sampai asar, maka sembelihannya itu disebut sebagai sembelihan yang namanya kurban. Nah ini yang kita bahas. Akan kita bahas. Lalu apa definisi kurban itu sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang kurban?
Yang disebut dengan kurban itu mayubahu minan na'am. Minan na'ami. Dibaca benar. Mayubahu minan na'ami. Sesuatu yang disembelih dari hewan ternak. Syaratnya hewan ternak. Lalu yasihhu lizakat, hewan itu juga hewan itu juga dipergunakan sah untuk zakat. Kapan? Fil waktu maksus, menyembelihnya waktunya khusus. Bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13 waktunya khusus. Alasan nyembelihnya taqarruban ilallah, karena mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nyembelih kurban itu alasannya bukan yang macam-macam. Karena ada orang yang mungkin dulu nyembelih bukan buat taqarruban ilallah, tapi agar mendapatkan kekayaan. Enggak diujuk. Ada wali di Bandung namanya Syabul. Waktu kalau saya punya duit saya bawa semua tadi. Saya sewain bis. Jalannya agak susah. Dan itu wali jarang didatangkan sama orang. Kalau ini antri itu Herdian, anaknya Bapak Arsono, itu sudah merasa ke tempat namanya Syabul. Syabul Ghafur itu siapa orang yang berdoa, dan ini ternyata benar loh. Tapi ya sekali lagi karena Allah, siapa yang rajin berdoa, mobil di tempat itu doanya aneh-aneh, misalnya Allah mau naik pangkat, ya Allah biar lagi itu wali yang istimewaan itu rata-rata mustajab, rata-rata dikabul. Dan uniknya kalau orang sekitar situ kalau menyembelih, kalau berdoa itu ngomongnya begini, bisa turun karena memang ada cerita. Ngomongnya Syekh, saya udah lama kagak naik pangkat, nggak naik ini kerjaan saya. Saya ingin kalau nanti saya naik pangkat, saya nyembelih kambing. Banyak kesannya yang nyembelih kambing. Kami kesannya sudah masuk pada nyembelih kambing. Pada nyembelih kambing, iya. Ini saya lagi azam, lagi ini niat, masya Allah, sampai kayak begitu. Niat azam agar untuk melaksanakan. Nah kalau misalnya nyembelihnya untuk walinya, musyrik. Tapi ini nyembelihnya karena Allah. Jadi makanya hati-hati kamu. Hati-hati. Jadi kalau nazar itu hati-hati. Bukan karena walinya, tapi karena Allah. Adapun nanti kalau kita naik pangkat dan lain sebagainya, itu sebenarnya menurut saya itu ya Allah juga yang memberikan. Cuman pelantarannya adalah orang-orang yang soleh. Waktunya khusus. Berjenazah. Ada yang kita dua kali nggak ada. Unta. Lalu lembu, sapi. Setelah lembu sapi, turun lagi kambing yang ternak. Deh, ada pun perempu itu mah saudara. Tiba-tiba Pak Gunadi punya hewan ternak namanya kuda. Punya hewan ternak namanya kuda. Tiba-tiba dia bawa, karena ada 100 ekor kuda. Harganya 1 ekor bisa 100 juta. Udah sampai 100 juta. Dia bawa, Pak, saya Pak, saya mau kurban satu ini. Kurban apa? Tuh jenisnya. Horse. Kita bahasa Inggris kan? Tulisannya apa? Horse. Begitu bacanya gitu ya. Kuda dia. Satu, lihat. Dia melaksanakan kurbannya kuda. Hewan ternak bukan? Hewan ternak bukan? Hewan ternak bukan? Kakinya 4 bukan? Disembelihnya tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Niatnya karena Allah. Jadi nggak kurbannya? Ada jadi kagak. Nggak sepakat. Jadi apa enggak?
Yang kedua, waktunya pas, tanggal 10, kakinya 4. Jadi apa enggak? Jadi enggak bisa berzakat. Kenapa? Enggak bisa berzakat. Nggak bisa buat zakat. Itu benar tuh jawabannya. Kenapa? Kuda itu bukan hewan ternak yang masuk kategori zakat. Yang zakat itu apa? Unta. Bapak kalau punya 5 ekor unta yang 5 tahun ke atas, maka wajib zakat 1 ekor kambing. Sapi punya 40 ekor sapi, maka wajib 1 ekor kambing. Punya 40 ekor kambing, maka wajib 1 ekor. Itu kan yang zakat itu, yang disakatin. Sekarang ada nggak zakat kuda? Makanya Pak Prabowo pinter, nggak sapi deh. Nyaranya kuda karena nggak kena zakat. Tapi banyak. Kalau sapi pasti kena zakat. Jadi hewan-hewan yang disakatin itulah yang dipakai kurban. Pak RT punya ikan cupang. Punya ikan cupang. Diternak. Ikan cupang kan ternak. Dulu ada almarhum Haji Said. Waktu saya masih kecil itu almarhum Haji Said bikin ikan cupang ternak di mana-mana. Saya punya kawan Pak, jangan sembarangan ya ikan cupang. Saya punya kawan satu angkatan sama saya di Geyer, di UIN, satu angkatan, dia peternak cupang. Tadinya dia kerja di Bank Danamon, lalu karena gajinya nggak naik-naik, katanya udah dia ternak cupang. Dia ternyata ikan cupang itu ada yang satu harganya 30 juta. Namanya ada. Namanya ikan cupang ake, dijual ke Thailand, pernah laku 30 juta. Kalau 30 juta kan sekelas harga sapi. Ya sapi ini 24 sampai 30 adalah gitu ya. Sapi itu. Pak RT, Pak Heri, bawa ikan cupang. Datang ke Mang Diman. Mang Diman pengen zakat. Boleh. Pemeliharaannya berapa? Sapi 500.000, kambing 250.000. Saya kasihkan cupang. Saya kasihkan. Udah tahu Mang Diman. Dia ketawa nih kalau dijual 30 juta. Jadi nggak zakatnya? Jadi nggak korbannya? Coba lihat. Pertama, kalau disembelih dia bisa kayak gitu ya. Yang kedua, binatang ternak benar nggak? Nah, kalau waktu masuk nggak? Masuk. Antara masuk tanggal 10 nanti kan gitu ya. Syaratnya tertentu, belum tentu ada syaratnya. Tapi ya simbolis zakat. Ini hewan kalau dipakai zakat kagak zakat. Biar kata mana? Biar kata. Nah, jadi masih bingung Pak. Ada peternak, ternaknya badak. Yang masih bingung itu badak bisa dizakat atau enggak? Enggak, berarti enggak wajib. Begitu ya. Itu definisi daripada kurban. Lalu hukum kurban itu apa? Hukum kurban. Saya mengambil bahasa ngambil tuh. Saya kasih tahu semuanya biar Bapak gak repot. Hukum kurban bagi mazhab Imam Abu Hanifah atau Hanafi, menurut mazhab Hanafi hukumnya kurban itu fardhu ain, wajib. Jadi kalau ada orang Islam beriman, ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia ikut mazhab Imam Hanafi, kalau nggak kurban dosa. Karena kurban itu jatuhnya fardhu ain. Di Mekah tuh Pak, makanya mazhab Imam Hanafi. Karena sentuhan kulit kagak Pak. Kalau asli di orang mazhab Hanafi, kurbannya kudu setiap tahun. Karena dan kita nggak masuk dah. Bagus sekali. Masuk ke nih. Bapak mazhabnya apa nih? Hanafi. Waduh, giliran gini aja sapi. Kemarin kebanyakan Hanafi. Maka kalau kurbannya fardhu ain, salat Idnya juga fardhu ain. Jadi tahu. Kalau kurbannya fardhu ain, maka hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha-nya fardhu ain. Jadi kalau ada orang mazhab Hanafi kalau melaksanakan salat Id, baik Idul Fitri dan Idul Adha, maka berdosa.
gitu ya. Jadi karena kurbannya fardu ain, maka sholat idnya juga aman ya. Aman. Lalu menurut mazhab Imam Syafi'i dan Maliki ya, Syafi'i, Maliki dan juga Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, berkurban hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Artinya sunnah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka hukum sunnah kurban itu yang tadi berlaku berkebalikan, berlaku berulang. Kalau tahun ini kita udah selesai kurban, tahun depan juga boleh kurban lah. Tahun depan kurban, tahun depan lagi kurban lagi, gitu seterusnya. Jadi bukan berarti kita harus sekali kurban berhenti. Oh nggak pernah kurban, udah sekali. Dikira wajib kayak wajib haji. Kalau wajib haji beda. Al-hajj yang namanya haji itu layak tadi tikrar, nggak wajib mengulangi. Maka pergi haji sekali cukup, pergi umroh sekali cukup, karena layak tadi tikrar, nggak berlaku hukum mengulang. Tapi kalau kurban yang tadi tikrar, selalu berulang hukumnya. Jadi kalau selalu ada kelebihan harta setiap tahunnya, maka disunahkan sunnah muakkadah dalam kondisi melaksanakan kurban. Ini hukumnya menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbal. Tapi min ba'dil ulama, menurut sebagian ulama, hukum kurban itu sunnah kifayah. Apa namanya? Sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Ilustrasinya ini. Pak Gunadi punya istri berapa? Ditanya anak dua. Pak Gunadi diberitakan dalam satu keluarga 4 ya. Pak Gunadi, istri, anak 1, anak 2. Maka 1 anak 2 dari 4. Satu waktu Pak Gunadi ini punya kelebihan uang di hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan Tasyrik tanggal 10. Dia beli itu kambing besar. Setelah dia beli, dia potong, seret. Hukumnya menurut sebagian ulama sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah itu apa? Kalau Pak Gunadi mengerjakan kurban, maka keluarganya dapat semua. Istrinya, anaknya, cucunya, masih punya emaknya, masih punya bapaknya, masih punya mertua, kena semuanya. Tapi bukan berarti satu kambing untuk banyak nama. Tapi satu kambing untuk satu nama, pahalanya untuk satu keluarga. Maka kalau dikerjakan dalam satu keluarga satu orang, maka sunnahnya kebagian saja. Yang bagus bagaimana? Bangun nadinya kurban, emaknya kurban, anaknya kurban, cucunya kurban, itu pintar. Tapi karena satu tahun cuma bisa satu, misalnya dalam satu keluarga, misalkan Pak Nadi saja, atau tahun ini jadi satu istri, anak, bapak, ternyata keluar nama Pak Nadi, sama bapak nih, potong kambingnya misalkan seret, maka 4 orang dari istri dan 3 orang anaknya semuanya dihukumi mendapatkan pahala kurban, tapi bukan kurban, pahala kurban. Maka sunnah kifayah itu kesunahan 3 orang tadi diwakili 1 orang oleh Pak Gunadi. Maka yang bagus itu kalau kurban, saya niat berkurban atas nama saya dan keluarga. Maksudnya kalau waktu istrinya, saya dan keluarga. Maka semua yang jaringan keluarga tahu semua. Bahkan misalnya kalau diurut-urut masih hubungan darah, kena dapat pahalanya. Ada luar biasa. Ada orang ngaku-ngaku saya tetangganya tapi masih saudara, misalkan dapat juga pahalanya. Pahala kurban, masya Allah. Maka ini yang disebut sunnah kifayah. Kalau di YouTube kan sekarang udah mulai yang disebut kurban itu. Kalau di sini saya bingung di Indonesia. Kenapa? Masa kurban satu kambing satu nama? Yang benar itu satu kambing buat semua, buat keluarga. Mana dari itu kita Rasulullah? Ya Allah, terimalah kurbanku dan untuk umat. Kata Rasulullah kan begitu kan dalam hadis. Berarti satu kambing buat semua orang.
Bukan berarti semua orang itu udah kurban dapat pahala kurban, namanya bimanzilatil ajr, mendapatkan pahala kurban. Kalau sudah kayak begitu payah ngomong, gua nggak usah kurban, emang kenapa? Tiap tahun gua udah kurban, emang kenapa mau dikurban sama Rasulullah? Bukan itu maksudnya. Pahalanya bukan kurban. Paham nggak sampai sini Pak? Namanya sunnah kifayah. Berarti kalau dalam satu keluarga ada satu orang yang melaksanakan, maka keseluruhannya dapat sunnah. Paham ya? Baik. Siapa orang yang mampu? Siapa orang yang diperintahkan kurban? Gak semua orang wajib kurban, gak semua orang disunah kurban. Siapa yang disunahkan kurban itu siapa? Satu orang muslim, orang yang beriman. Jadi, mohon maaf, sudah segera karena gak ada ini, gak ada yang beriman. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia, Pak, saya mau kurban ini, bagaimana? Terimanya, potongin. Itu buat dia. Jangan usah kurban orang kafir harus terima. Jangan terima. Dia sih membahasakan kurban ketika disembelih-sembelihannya dia biasa. Apalagi kalau kayak Mang Saleh, lebih pintar Mang Saleh. Dikasih kurban daging sapi, dikasih kambing. Orang Nasrani, misalnya saya mau kurban ya, ibu kan bukannya orang Nasrani, iya nggak apa-apa saya mau kurban. Pintar pas dipotong, ya Rasulullah, ya Rabbi, tolong terima kurban saya. Kenapa? Kurban orang Nasrani nggak boleh kok. Yang potong Mang Saleh. Maka ketika dilihat itu dia jadi putih. Orang pintar kodek. Nggak kali itu punya orang bisa nggak kayak gitu? Tapi jangan pakai film undang-undang. Jadi kalau ada orang lain yang di luar Islam mau silakan. Tapi dia bahasnya kalau kita bukan kurban itu. Ya seperti biasa. Jadi yang wajib, yang sunnah atau yang maka dari itu adalah Islam. Orang-orang berislam, orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua merdeka. Merdeka itu tidak di bawah tanggung jawab orang lain. Contohnya siapa? Seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah nggak sunnah kurban. Yasir bin Ammar itu nggak sunnah kurban. Pokoknya itu nggak boleh kurban. Kenapa? Jangan untuk kurban, untuk kehidupannya aja susah. Kalau sekarang mungkin apa? Gak mampu kali ya. Tapi merdeka bahasanya mereka jangan gampang. Yang kedua, yang sunnah kurban itu dewasa. Orang-orang dewasa itu kalau laki-laki ditandai dengan usia tamam khamsata asyara yauman sanatan. Dia itu orang yang sudah sempurna 15 tahun baik laki-laki ataupun wanita. Tanda khususnya kalau wanita itu mens, kalau laki-laki itu mimpi basah. Dewasa. Udah berarti udah dewasa. Maka ketika mereka dewasa, sunnah kurban. Kalau masih kecil, belum balik, belum dewasa, maka hukumnya latihan. Anak saya Rinda itu tiap tahun kurban. Dia unik. Dia punya celengan. Ya, aku nyerengin dia kan gitu. Minggu terus saja. Dia kalau dikasih 5.000, dia sisihkan 2.000. Kalau 1.000 disisihkan 2.000 gitu terus. Dia pas dibuka 1 tahun, yang nambahin ya bapaknya. Gak kurang. Kadang cuma 700.000, mau korban 700.000. Korban apa? Perasaan bapaknya. Dan gitu. Sudah saya bilang begini, beda. Ini tahun ini belum nyampe duitnya, baru 700.000. Tambahin aja kalau ini ke depannya 2 tahun tahun ini. Lalu duitnya ke siapa? Layak lah. Ya, jadi orang enak ya. Banyak nambah kan gitu. Kalau istri saya kurban di Subang gitu. Dewasa. Baik gilanya disengaja atau tidak disengaja. Ada tidak disengaja, gila. Ada yang nggak berakal, misalkan dia sakit tiba-tiba kehilangan ingatan dan lain sebagainya, nggak wajib. Ada penyakit namanya Alzheimer misalkan gitu ya, hilang memorinya hilang. Itu nggak sunnah kurban. Atau kalau orang tua banget itu namanya apa? Pikun dan itu juga nggak sunnah. Dari perintah kurban. Perang
Bapak berakal apa? Berarti ada perintah nggak untuk kurban? Ada. Harus begitu. Karena kita berakal berarti kita diperintahkan untuk kurban. Ada perintah. Jangan menafikan. Jangan menafikan. Jadi mohon maaf ya Pak. Jadi saya ajarkan sama Bapak yang namanya ajaran Islam itu tidak pasti ya, tidak setengah-setengah. Ajaran Islam itu semua menyeluruh, semuanya. Jadi ajaran Islam itu diterima, ada pun dilaksanakan atau tidak ya urusan jamaah. Maka saya sama ibu-ibu ini ngomong gitu loh. Sama ibu ngomong ibu jangan sosokan. Ajaran agama Islam itu lengkap sempurna. Satu di antaranya adalah ajaran bahwasanya laki-laki boleh punya istri. Terima syariatnya. Adapun nggak mau melakukan ya terserah. Kan begitu nih. Tapi syariat itu terima dulu. Oh iya ada syariat. Bahwasanya laki-laki boleh nikah 4. Ini mau nikah. Masalah juga sih nikah. Ya iya, ya syariatnya, maksudnya syariatnya gitu. Syariatnya ada. Cuman ada pun mau melaksanakan atau tidak itu urusan belakang. Kurban ada perintah nggak? Ada bagi orang yang berakal. Maka terima perintah kurban terhadap orang-orang berakal seperti kita. Ada pun mau mengerjakan atau tidak ya bebas. Om sunnah kan begitu ya. Nah, siapa lagi yang diperintah? Yang diperintah itu yang mampu. Yang mampu. Ini kategori mampu kayak gimana? Saya kasih tahu nih. Kategori mampu itu begini. Tanggal 10, 11, 12, 13 berapa hari itu? 4 hari. 4 hari nih. 10, 11, 12, 13, 4 hari. Bapak kalau ngasih duit sama bini untuk jajan, untuk tidak untuk masak, sehari berapa juta? 10.000. Dijawab. 1 juta. 900, 800, 7, 900 juta sebulan. Ya, itu kan namanya sama aja bocah. Taruhlah 100.000 ya. 200, 100 ya. 100 punya. Benar? Berarti ntar istri saya sih kurangin kalau gitu. Kok duit jajan dikurangin ya? Kata Pak Ujang kalau 100 bisa cuma 100.000 masih. Itu yang kerja. Saya kurangin dari saya. Kalau marah ntar saya suruh Pak Ujang. Benar 100.000 ya? Contoh 100.000 contoh. Kalau 100.000 dipakai makan untuk 1 hari, oh sedikit banget Pak. 200.000 aja lah. 200.000. Kan makannya kan pagi siang sore ya. 200.000 untuk makan 4 hari 10, 11, 12, 13. Maka 200 kali 4 800.000. Diralanya Pak Ujang Dedi punya uang dalam tanggal 10 sampai tanggal 13 5 juta. Di ATM kayak, di dompet kayak, di kos kaki kayak 5 juta. Dia kasih sama istrinya untuk 4 hari 10, 11, 12, 13 800.000. Berarti sisanya berapa kalau 5 juta? 4.200.000. Datang ke tukang kambing. Tukang kambingnya suami. Ustaz, mau kurban ini? Mau kurban? Saya kan tukang kambing. Cuma kalau Idul Adha saya nggak pernah dagang kambing, nggak pernah pesan. Yang kenal aja. Yang kenal aja saya ladenin, yang tahu aja maksud banget. Tapi biasanya kalau Idul Kurban itu kayak begini ya nggak kurang 150 ekor. Nah, ya saya jangan takut. Jadi bapak ngaji nggak ngasih duit sama saya nggak bakalan berhenti. Saya banyak duit ya, benar saya ngasih, nggak bohong. 4.200.000 terus ngomong Pak Ujang. Saya punya 200 sisanya. Kira-kira kalau mau kurban ada nggak? Ada. Emang kenapa kurban itu kisaran di saya misalnya 3.500.000 sampai 4 juta. Ada juga yang 4 juta sampai 8 juta. Berarti ada. Berarti ini karena uang makan sudah selesai, namanya kelebihan. Kelebihannya 4.200.000 baru disebut sunnah kurban. Hamba. Bukan setiap bulan kita sisih 400.000 dengan dipaksa. Kali 10 berarti 4 juta. Setor masjid ini Pak, buat kurban saya tiap tahun ya nanti saya kan mau patungan sapi. Itu kalau
niatnya arisan haram. Gak kurang-kurang saya ngomong. Kenapa? Karena yang kurban itu yang mampu. Pas uang kurbannya ketemu 4 juta di sono di masjid yang kita setorin tiap minggu, tiap bulan sampai 10 bulan. Hari 10, 11, 12, 13 kagak ada nasi, kagak ada beras, nggak bisa ngasih uang jajan sama bini, haram. Kurban terus begitu. Jadi lihat tanggal 9-nya. Tanggal 9 ternyata ada, 10, 11, 12, 13 masih punya kelebihan, baru kurban. Kayak gitu. Sama kayak haji. Haji nggak wajib. Bagi Imam Syafi'i. Nah kalau bagi Patara wajib. Karena punya, kan gitu ya. Ada saat itu, terus ada saat itu. Jadi nggak usah nyari duit buat apa? Pakai haji sombong apa? Nggak usah, nggak usah. Mau mana kerja buat apa? Buat nanti kurban? Nggak usah. Ada tanggal 9 kerjain, nggak ada udah. Paham nggak ini? Gampang kurban itu, dia jangan dipaksa-paksa. Ini mau dibikin arisan. Korban dibikin arisan. Mampu nggak tuh? Beda nih. Pak Guru, wah dari penghasilan saya sisihkan 1 bulan 300.000. Tapi ini dirinya sendiri. Besoknya bulan besok, kurang nih, copot lagi. Buat yang dikurbanin nggak apa-apa. Ternyata 1 tahun kemudian belum ada nih 5 juta, misalkan belum kumpul 5 juta. Belum sudah. Maksudnya orang yang lama. Kalau kita kadang-kadang maksa ya. Maksa apa? Maksa. Udah gitu dibikin aja dari ayo berkorban bersama-sama. Ya bagus. Tapi hati-hati jangan sampai salah. Ini saya mah apa namanya nyampein doang yang maksud saya. Bapak kalau diomongin mungkin marah kok. Bukan bapak saya belain kalau bapak orang miskin. Jadi kan ini pembelaan ini kan ya. Oh ternyata begitu. Iya emang begitu. Jadi batas ada atau tidak ada uang itu 10 sampai 13. Tanggal 1 kemarin sudah niat mau korban, duitnya meleset sampai tanggal 9 nggak ada. 10, 11, 12 nggak ada. Tanggal 13 gawar dapat duit 1 miliar, masih kita sudah korban. Dapat usulan misalnya gitu 1 miliar, apa yang lain? Kira-kira tanggal 13 masih ada nggak tukang daging, tukang sapi itu? Masih, beli langsung. Pak, saya bisa sapi potongnya sekalian. Oh, bisa. Kenapa? Waktunya sampai jam 1 masih bisa. Dapat duitnya jam 12, cairnya jam 2 masih bisa. Kayak gitu kurbannya. Jadi jangan kecil hati gitu ya. Kalau memang kok tiap tahun nggak ketemu daging kurban dan sebenarnya kita nggak berkurban dan sebagainya, nggak tahu lagi nggak tahu lah. Nggak tahu itu kurban itu disyariatkan. Ini syariat tua kurban itu. Kurban itu syariat tua. Kapan? Disyariatkannya kurban itu syariat tua. Awal syariatnya itu ada di zaman Nabi Adam. Jadi Adam punya anak namanya Habil dan Qabil lah. Wanitanya namanya Labuda dan Iqlim. Habil ganteng kakaknya, Qabil kurang ganteng. Labuda kurang cakep, tapi Iqlim cakepnya luar biasa. Disilang Habil nikahin Labuda, Qabil nikahin Iqlim. Nggak seneng Habil, terus ganteng suka mau ganteng. Masa ganteng nggak mau jalan? Mana? Kata Nabi Adam, yuk kurban. Habil itu motong kambing, tapi niatnya untuk menikahi. Sedangkan Habil itu nanam padi di gentong, atas izin Allah tumbuh 2, 1 padi yang kita makan hari ini, 1 lagi dari gentong itu keluar anak jadi nabi juga namanya Nabi Sis bin Adam alaihi wasallam. Ini Nabi Sis itu lahir dari gentongnya Nabi Adam. Mau percaya semua? Mau percaya? Mujizat ini mujizat. Jadi tumbuh padi pertama itu dari tangannya. Kenapa bisa tumbuh padi? Kenapa bisa tumbuh anak? Karena Qabil hatinya bersih. Hatinya bersih. Bersihnya hati sehingga doanya diterima oleh Allah. Di awalnya di zaman Nabi Adam,
Populernya korban itu di zaman Nabi Ibrahim, populer. Jadi sangat populer. Kenapa? Ada peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ketika mau nyembelih, ladingnya, pisaunya itu tajamnya luar biasa Pak. Kumpul, kalau bisa meleset. Diturunin lagi pisau, meleset lagi. Pas mau 3, meleset lagi. Dia tanya, pisau, kenapa kamu agak mau menggorok lehernya Ismail? Pisaunya ngomong, ada penjaga lagi seperti ada pisau. Emang pada disuruh Allah Ibrahim gak boleh buka ini. Oh gitu, sampai tunggu ada pengganti. Pas diturunin untuk yang keempat kalinya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diambil dengan kipas domba. Maka sunnahnya itu kalau kambing domba. Ya, walaupun gembel-gembel dikit gitu ya, sunnahnya domba. Sedangkan kepada Nabi Muhammad SAW itu tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi Muhammad mengerjakan kurban itu tahun kedua Hijriah, bulan Dzulhijjah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tahun kedua Hijriah, tahun pertama dulu. Ini syariat, diawalkan syariat. Ganjaran pahala kurban itu yang paling top, yang paling tinggi itu bagaimana? 1 ekor unta untuk 1 nama, warnanya merah, paling top. 1 ekor unta untuk 1 nama, warnanya merah. Setelah itu baru 1 ekor unta untuk 1 nama, bebas warna. Tapi menurut ulama nih, mau merah kayak mau coklat kayak, yang penting jenisnya unta. Maka setiap ada orang mengeluarkan 1 ekor unta untuk 1 nama, pahala kurbannya paling top. Di sini ada yang pakai unta. Ada bahasa Inggrisnya camel. Jarang. Ya. Camel. Bahasa Indonesianya unta. Unta itu orang Indonesia. Kalau orang Betawi, Pontianak unta. Gitu ya. Turun pahala grade nomor 2. Oh itu hitungan pahala. Iya memang yang sebelahnya. Grade nomor 2-nya itu 1 ekor sapi untuk 1 nama. 1 ekor sapi untuk 1 nama. Itu paling top kedua setelah unta. Sebagian ulama bilang sapi yang bagaimana? Yang warna putih. Habis warna putih baru warna hitam. Habis warna hitam baru coklat. Jadi ini saya kasih nama ya Pak. Azasnya bukan azas gede besar, tapi azasnya syariat. Sapi warna putih itu lebih utama daripada sapi warna hitam. Sapi warna hitam lebih utama daripada warna sapi. Jadi misalkan contoh Pak Dedi kurban onta warna putih cuma 150 ekor, 150 kilo. Irfan Hakim bikin kurban, nama sapinya Grandong. Gede, 2 ton, hampir 2 ton, 1 ton lebih berapa gitu, hampir 2 ton. Gede itu Pak. Jadi kalau dia bagi-bagikan itu 5 kilo untuk 500 orang itu cukup. Gede itu luar biasa sapi itu. Gede luar biasa. Dan motongnya bukan kayak saya motong itu harus dokter hewan. Dokter hewan cek dulu dari hewan. Warnanya hitam, masih lebih utama sapinya Pak Dedi. Warnanya putih. Paham kan ini? Maka kalau nyari sapi warnanya putih dulu. Kalau panitia dititipin uang nih 7 orang, cari yang putih dulu, jangan yang gelap dulu. Bapak kalau lihat cewek yang putih yang hitam, nafsuannya mana? Jujur, senang yang mana? Enak. Gak ada sapi kuning langsat cuma sapi enggak Cina. Bagaimana sapinya kalau ada hitam putih ada
hitamnya ada. Rasulullah pernah pakai sapi warnanya hitam putih. Itu sapi perah ya. Ya pesan trik ya, kita sapi putih. Dapat keutamaan sapi putih, juga dapat keutamaan sapi hitam. Tapi sebagian ulama menyatakan yang namanya sapi walaupun putih atau hitam atau coklat tetap namanya sapi. Maka grade nomor 2 kalau dipakai untuk satu. Selanjutnya 1 ekor kambing Jawa yang embek, 1 ekor kambing Jawa untuk satu nama. Itu lebih utama. Nomor 3 tuh grade nomor 4 itu 1 ekor domba untuk satu nama. Berarti kambing Jawa dulu baru. Kenapa kambing Jawa dulu? Udah saya jelaskan. Kambing Jawa itu kupak itu tahun pertama. Kupak itu tahun pertama. Di angka 12 bulan itu kupak. Dari 12 bulan ke atas baru boleh dipakai kurban setahun lebih. Kalau domba 6 bulan kupak. Biasanya 6 bulan tuh udah boleh kalau udah kupak. Tapi kalau belum kupak jangan dulu. Tapi di 8 bulan tanggal giginya satu pakai. Berarti perawatannya lebih lama kambing Jawa timbang domba. Ya, jadi onta satu nama, sapi satu nama, 1 ekor kambing satu nama, 1 ekor domba. Yang paling rendah grade-nya itu 1 ekor sapi untuk 7 nama yang tidak dikenal. Kumpulan, arisan. Sekarang mulai masih budgetnya. Ayo patungan sapi 7 nama, 1, 2, 3, 4 kelompok pertama, 7 kelompok pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok ketiga. Kenapa? Asasnya manfaat. Padahal kalau mau nyari afdol, yang tadi punya duit itu kenapa nggak beli domba atau beli kambing? Pahalanya lebih utama. Apalagi beli kambing itu bisa suami afdol. Ini mah, ya ini mah katanya dah akan suami. Emang begitu ceritanya Rasul. Kambing dulu, domba baru sapi. Mau percaya syukur bagus. Ini namanya azasnya bukan azas manfaat. Azasnya apa azasnya? Syariat. Kalau azasnya manfaat 7 ekor. Hati-hati. Tapi patungan emang kalau manfaat itu lebih banyak sapi dagingnya. Kami itu kan paling top dagingnya 6 sampai 7 kilo Pak. Paling top 6 sampai 7 kilo paling top. Ini 7 ekor kambing, 1 ekor sapi lebih gede sapi. Kan gitu ya. Asasnya manfaat kalau manfaat. Udah gitu, jangan gitu ngomong. Kan tidak semua orang makan kambing bos, tapi banyak yang makan sapi. Itu pertimbangannya manfaat. Kalau pertimbangannya syariat, kambing lebih utama daripada patungan 7 ekor sapi. Kalau sakit itu Rasulullah lihat begitu. Jadi bapak sih kalau dibilangin kadang-kadang nakal banget. Ngomong sama sampai jalan. Padahal lebih utama. Sekarang bapak kalau mau, ini bapak ini kalau kerja pengen dapat gajinya, insentifnya gede apa kecil? Gede. Maka ketika ditawarin kerja, kalau nanti mau kerja nggak mau, kira-kira yang ditanya pertama kamu nanti apa? Gajinya berapa? 300.000. 300.000. Mau dibayar 10 juta. Ya dah. Kan gitu. Karena gede pertimbangannya. Sekarang kurban yang dikasih ganjaran yang gede yang mana? Unta 1 orang. Lalu sapi untuk 1 orang. 1 ekor kambing untuk 1 orang yang ketiga. Yang keempat ya. Yang kelima, yang keempat ya. Yang ketiga itu tadi. Yang keempat domba untuk 1 yang paling bawah itu adalah sapi. Maka harus karena mau dapat ganjaran banyak, ambilnya kambing atau sapi. Nah harus begitu. Cara berpikir. Syariat ini, syariat jangan mana-mana. Coba pemain jangan disampaikan begitu. Lah, jangan disampaikan. Ya. Selanjutnya, dah syarat-syarat kambing, syarat-syarat sapi.
Syarat-syarat unta yang kayak gimana harus dikurbankan? Syarat yang khusus itu ya tadi ya, sekali lagi kalau kambing, sapi itu kan kita kan awam. Tanya aja sama kamu, ngerti gitu. Ya jelas kalau unta itu sudah masuk 2 tahun ke atas, sapi juga begitu. Kalau kambing 2 tahun ke atas, coba juga di atas 2 tahun kan gitu. Ada umurnya berapa gitu ya. Jelas. Kedua nggak cacat. Misalkan matanya pincang sebelah atau kakinya pincang, itu nggak boleh. Kalau cuma dia kambing bertanduk atau kerbau dia bertanduk, kok kerbau tanduknya pecah nggak apa-apa. Misalkan tanduk pecah, baik pecahnya sengaja atau tidak sengaja. Misalkan pecah sengaja, dia karena berbarengan dengan sapi-sapi lain, dengan kambing-kambing lain, main adu-aduan, pecah misalkan tanduknya nggak ada masalah. Atau pecahnya memang dari lahir, dia lahir ada tanduknya, terus tanduk dari lahir memang sudah retak, nggak ada masalah. Yang aurah bayin, apa yang aurah bayin? Matanya pincang. Ternyata melek nih matanya, melek tiba-tiba nggak melihat. Dikasih tahu Pak ini pincang Pak, nggak boleh. Kakinya pincang, atau hilang ekornya, atau hilang kakinya satu, hilang kupingnya satu. Ada kupingnya kan 2 ya, kupingnya hilang satu, apalagi hilangnya dua-duanya, nggak sah. Itu namanya al-aurah bayin, punya cacat jelas cacat. Yang kedua, asal yang namanya kambing, sapi, lalu unta, kalau mau dikurbankan itu harus makanannya tidak digembala. Yang benar begitu. Jadi kalau ada kambing digembalakan di lapangan luas, maka sebenarnya nggak boleh dikurbankan. Jadi misalkan jenengan nih, kalau itu punya kambing, digembalakan di saum namanya, itu nggak boleh kurban. Yang boleh kurban itu apa? Kambingnya ada di kandang, kita nyari makanan. Benar benar. Mana itu syarat dulu kan? Syarat dulu. Saya lanjut ya, boleh ya? Baru azan. Wa yajibu tasadduqu min lahmihi nayyi'an. Bagi kurban setelah dipotong wajib disedekahkan dagingnya nayyi'an dalam kondisi mentah. Jangan dimasak. Enggak boleh dimasak. Wajib. Wa yajibu tasadduq min lahmihi nayyi'an, wajib membagikan daging kurban dalam kondisi mentah. Kebalikan akikoh sunnahnya dimasak. Sampai Pak ya? Kalau akikoh sunnahnya dimasak, kalau kurban wajibnya dimasak. Jadi jangan dimasak. Dan perbedaan pernah. Akikoh sunnah dimasak. Kurban wajib. Semua orang makan daging yang fakir itu bisa dijual, si miskin bisa dijual lagi. Tapi kalau udah jadi semur, udah jadi rendang, kira-kira bisa atau enggak? Bisa nggak dijual? Disunahkan itu ngambil daging kurbannya tidak lebih dari 1/3 jika kurbannya sunnah. Tapi kalau kurbannya wajib, kurban nadar, maka tidak boleh ngambil sedikit pun. Maka akad saat kurban itu penting banget. Contoh nih, Pak Gunadi lewat, saya dari rumah lihat, Pak Gun mau kemana? Ini Ustaz mau ke kandang nyari hewan buat korban. Kalimatnya gitu tuh. Mau ke kandang, mau ke tempat kurban, saya mau beli hewan buat kurban. Ini kurban jadi nazar. Kurbannya jadi nazar. Maka orang yang ngomong kayak gitu nggak boleh ngambil sedikit pun untuk diambil dagingnya, karena kurbannya jadi wajib jadi nazar. Yang benar gimana? Ketika dia mau kemana? Mau kemana Pak Gunadi? Itu mau ke tukang kambing, mau beli kambing buat sunnah kurban. Ada sunnahnya buat sunnah kurban. Maka kalau ada kalimat sunnah kurban, kambingnya di sunnah juga ngambil tidak lebih dari 1/3. Contoh ngambil apa? Hatinya,
Jangan diambil kakinya, diambil palanya, diambil kulitnya, diambil. Belakang dua-duanya diotot. Itu namanya bukan kurban, lompang. Lebih. Udah itu pengen minta bungkusan, bungkusnya kok sampai loh gitu. Kurbannya kan? Ini kan orang kampret banget. Ada di sini kayak gitu. Ini jangan tersinggung. Ini saya lagi kasih tahu. Kalau ada perbaiki, kalau ada perbaiki. Paham ya Pak ya? Jadi kayak gini, ini seperti tadi. Jadi yang namanya apa namanya kurban itu kalimatnya hati-hati. Kalimatnya hati-hati. Jadi kalimatnya tadi gimana? Kalau ditanya mau kemana, mau ke kandang, mau beli hewan kambing buat sunah pun harus ada kalimat sunahnya. Kalau enggak, saya mau beli kambing, Ustaz buat kurban. Jadi wajib. Cuma kan selanjutnya sunnah bagi orang yang berkurban itu motongnya sendiri. Bagusnya, tapi kalau enggak ya pas kain pada orang lain boleh kan. Sunnah cakepnya itu motong sendiri. Setelah motong sendiri, tidak dibenarkan bagi si kurban atau yang dititipkan kurban menjual bagian-bagian daging kurban sebelum dapat ridho. Contohnya kulit, kepala, nggak boleh. Ini kejadian di masa-masa kita nih, harus tahu ini. Tiba-tiba datang ke rumah untuk ada sapi berapa? 4, ada kambing berapa? 10. Berarti kambing 100.000, 10 1 juta. Lalu sapi 200.000, berarti 200 kali 4, 800.000 saya bayar. Pulang datang, diambil. Ini yang nggak jual panitia, haram dosa, haram dan berdosa. Kejadian nggak? Iya. Jadi makanya menjadi panjang kurban bukan sembarangan. Seharusnya ijab. Jadi benar kan? Jadi benar apa mau saya jadi? Oh, Ini cara. Kalau ada orang kurban, antri kami ngomong, nanti harus ngomong, kurban. Boleh nggak? Nanti kalau dipotong kulitnya kami ambil, lalu kami jual sebagai upah buat yang nonton. Ya itu buat bersih jeroan, ya itu buat biro di sapi. Boleh nggak? Nanti kulit masih buat apa sih Ustaz? Udah pakai deh, boleh. Berarti akadnya sudah hilang, sudah pindah tangan dari pemilik kepada panitia. Panitia boleh menjual. Kalau ini kan enggak, jual langsung tanpa ada. Sekarang saya tanya di mas-mas ada akadnya enggak? Begitu? Ada enggak? Enggak ada. Aku bilang aja enggak ada. Memang enggak ada. Saya kan bertahun-tahun harus ngasih tolong. Awas semua. Ya salah. Apalagi malamnya kepala makan dilelang, haram. Kepala dilelang. Malam saya mau kepala, pulang. Tukang kambingnya tahu enggak? Yang program tahu enggak? Bunuh sama siapa? Awas hati-hati. Makanya sudah di nasi padang ada yang 10.000 dari 4 juta itu. Maaf ya, dari 4 juta kan bisa beli nasi padang yang 10.000. Kan ya? Kenapa saya katakan haram? Sekarang begini, Pak Munadi, ngasih kambing itu buat panitia atau buat dibagikan kepada orang yang berhak? Jawab. Buat siapa? Hah? Buat yang berhak. Ada nggak di sini? Ada nggak di? Kalau nggak ada itu, maka panitia ngomong, berarti ngomong. Pak Munadi, memang ini kan ada 10 ekor kambing. Kebetulan di tahun ini, walaupun kalau di potong kurban, boleh nggak di kambing saya potong pertama, saya kulitin, lalu buat makan panitia. Kalau kata yang bukan, boleh pakai, boleh, karena udah di. Kalau belum, nyolong. Namanya. tapi kita tahun yang lalu lagi pacaran udah ngomong di sapi kalau mau di Pisaunya itu yang paling tajam. Pisau yang paling tajam. Pak, kalau pisau pabrikan
Kalau pisau pabrikan harusnya tukang kambing saya pakai. Kalau pisau pabrik dibuat di pabrik paling tajam itu dua, satu cap garpu, kedua itu Victorinox dari Swiss. Kalau cap garpu Solingen Jerman. Jangan cap garpu Madura. Cap garpu itu dari Madura Pak. Ini benar cap garpu? Iya Pak, tapi Madura. Enggak benar. Jadi kalau pisau pabrik paling top itu Solingen Jerman. Ya, Solingen Jerman. Itu nomor satu cap garpu. Ada Solingen itu daerah. Ada yang 5 in, ada yang 7 in, ada yang 10 in. Biasanya kalau 10 in itu panjang banget, nggak enak kalau sakitnya 7 in aja. Kita sekiranya 15 cm atau sampai 20 cm. Atau Victorinox dari Swiss. Sampai pada Pisaunya bersih. Sampai pada itu bersih ini. tipenya Gulnos namanya. Jadi kalau harus ngasah, jangan ngasah di depan hewannya. Lu langsung depan hewan. Pak Salim tuh. Itu udah kambing. Biasa. Kambing itu bakal mati tuh pisau ini. Sabar. Itu kamu apa itu kambing itu? Jadi jangan sampai diasah di depan hewan. Belakang instal jualan instal ya. Set itu juga harus di belakang. Nggak boleh kelihatan sama. Bahkan kalau hewan yang itu pisaunya diumpetin, sunahnya diumpetin, kan gitu ya, diumpetin. Kalau hewan udah rebah, pisau jangan tutup dulu matanya, pakai tangan atau pakai daun pisang. Kalau udah tutup baru turunin. Itu yang paling gitu tuh yang Madura. Gimana? Ini orang Madura yang ngomong kemarin tukang kakinya, tutupin matanya. Iya. Soalnya ditaruh dulu nanti. Iya. Jangan itu udah rebahan itu sudah begini aja. Itu sapi yang mampu sudah boleh mampu sudah Sapinya, sapinya nangis. Iya. Mau dapat pahala kanan sama kiri boleh. Kaki kiri boleh diikat kemana aja, tapi kaki kanan jangan. Kalau bisa dipegang aja. Jadi nanti kalau dia udah disembelih atau mungkin diikat dulu nggak apa-apa deh. Tapi nanti kalau sudah disembelih dipotong, nanti kaki kanannya dibuka biar dia bergerak kaki. Biasanya kalau kaki kanannya bergerak hewan itu, maka dia cepat mati. Matinya cepat. Kan gitu. Jangan potong lehernya sebelum kambing atau hewan kurban itu benar-benar mati. Kalau orang ngomong nggak sabar, belum mati kan ngapain aja, belahin aja. Jangan mati dulu. Tahu nggak kapan matinya hewan itu? Kapan matinya hewan itu? Setelah disembelih itu minimal 5 menit. Minimal. Bagus-bagus sampai 7 menit. Ya, bagus sampai 7 menit itu udah mati beneran. Nah, setelah 7 menit jangan didiemin di bawah, langsung segera diangkat. Diangkat kalau kambing itu yang bikin kambing bau itu karena sudah dipotong nggak diangkat kambing, sehingga potongannya nanti mendek. Diangkat langsung, habis kemudian diangkat langsung baru. Nah kalau kambing ini Pak, yang harus putus. Nih cara memotong. Ini murah nih, ini leher kambing ya. Bapak harus bisa nih, harus bisa, biar nggak bayar orang. Ini kambing, ini leher kambing nih. Ada 3 urat. Satu namanya tenggorokan yang di sini. Ini namanya mari. Apa namanya? Mari. Yang ini namanya wadajen. Jadi ini harus putus. Jadi mari, tenggorokan, wadajen harus putus. Jadi turun, set, gitu. Harus putus. Putus 3-3-nya. Kalau kambing lebih mudah. Kenapa? Karena 3 urat ini bisa dikumpulin jadi satu. Ini kambing yang udah nenggak, pegang aja Pak. Dia nempel 3-3-nya. Baru turunin. Cara memotong itu uratnya dijadiin satu, turunin pisau. Saat kambing itu menapas, mengeluarkan nafas. Ya. Nah, bukan kita aja kambingnya. Iya, kan kambing itu kan bapak ngasih ke dia. Itu kan kadang-kadang Keluar. kan gitu kan. Kalau lagi narik baru turunin. Kalau lagi nggak narik masih di dalam, jangan langsung. Kenapa? Kamu mati. Udah bakal mati. Udah gitu kalau dia nggak nafas, urat itu kan keras. Pisau itu kadang meleset. Maka ketika kami narik, turun pisau, straight, udah. Tahunya dari mana? Hitungnya dari sini 3. Ini apa namanya? Ini apa namanya nih? Kalau
itu 3 jari, nih di sini. Nanti ada di sini. Nah, 3 jari gitu tuh. Dari kerongkongan itu 3 jari. Nah di bawahnya baru mulai di bawahnya di sini. Seret. Kalau kambing bisa dirawat ke jari, diambil kan, potong, bisa. Ayam bisa, sapi nggak bisa. Kenapa? Sapi tahunya ada bantuan ya, paham ya? Menyelaraskan. Ada lagi kesenangan, ada lagi adabnya. Kalau kambingnya sudah rebah, sapi sudah rebah, kaki kanan itu ada di depan. Jadi lompatin begini pak. Kepalanya sudah rebah begini nih. Jangan begini. Jadi di sapi kepalanya atau kambing kita begini. Nggak sunnah.